Halo semuanya, Bapak, Ibu, orang muda Katolik, dan adik-adik yang terkasih. Senang banget rasanya kita bisa kumpul bareng di lingkungan ini untuk merenung sejenak. Nah, hari ini kita bakal membedah sebuah pesan yang super penting dan pas banget dengan keseharian kita dari Bapak Suci Paus Leo ke-14. Judulnya, Menjaga Suara dan Wajah Manusia. Di tengah gempuran teknologi zaman sekarang, apalagi yang namanya kecerdasan buatan atau AI, Paus ngajak kita semua, ya, dari yang paling kecil sampai oma dan opa, buat mikir, gimana sih caranya kita tetap jadi manusia seutuhnya dan menjaga martabat kita sebagai citra Allah? Oke, ini dia rute perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari ngobrolin betapa sucinya identitas kita sebagai ciptaan Tuhan, terus masuk ke bahaya-bahaya yang ngumpet di balik layar HP kita, sampai nanti kita bahas langkah-langkah praktis yang bisa langsung diterapin di keluarga kita, biar tetap aman berselancar di dunia digital. Masuk ke bagian pertama nih, tentang anugerah wajah dan suara, dan bagaimana kita menemukan identitas suci kita. Buat benar-benar paham tantangan teknologi masa kini, kita harus balik dulu ke akar. Gimana sih Tuhan nyiptain kita? Dari zaman dulu banget, orang udah sadar loh kalau manusia itu jauh lebih berharga dari sekedar fisik. Ada kata Yunani kuno, prosopon, untuk wajah, yang artinya kehadiran yang bikin kita bisa ngebangun relasi. Terus ada kata Latin, persona, yang nyambung ke suara yang unik, suara yang cuma dimiliki oleh satu orang aja. Jadi, wajah dan suara itu bukan sekedar pelengkap, tapi fondasi suci dari setiap perjumpaan. Tanpa wajah dan suara, gimana kita bisa saling kenal secara nyata kan? Poin krusialnya gini, kita ini bukan sekedar kode komputer atau robot yang diprogram sama alam. Sama sekali bukan. Santo Gregorius dari Nisa pernah bilang kalau Allah itu meninggalkan pantulan kasihnya langsung di wajah manusia. Coba bayangin, wajah dan suara kita itu membawa citra Allah sendiri. Makanya, setiap orang yang ada di lingkungan kita ini, dari dedek bayi sampai sesepuh kita itu benar-benar berharga, suci dan sama sekali nggak bisa digantiin sama mesin canggih macam apapun. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, bahaya cermin digital, dan gimana kita bisa terjebak di dalam ruang gemah. Mari kita lihat realita zaman sekarang. Sadar nggak sih media sosial yang tiap hari kita buka itu sebenarnya didesain buat cari cuan? Sistem dibaliknya atau yang sering kita sebut algoritma, sengaja ngatur layar kita supaya nampilin hal-hal yang memancing emosi cepat dan dangkal, biar kita nggak lepas dari HP. Sekitar 45% isinya dirancang buat bikin kita langsung setuju. 45% lagi sengaja memicu kita cepat emosi atau marah-marah. Terus, ruang buat kita mikir tenang dan mendalam, sisa 10% aja. Mereka tuh nggak peduli kita paham atau enggak, yang penting jempol kita jalan terus gulir layar. Nah, Paus Leo ke-14 punya perumpamaan yang pas banget buat fenomena ini. Cermin digital. Idealnya kan, layar HP itu kayak jendela ya. Kita bisa lihat keluar, kenalan sama tetangga, dan berempati sama orang yang beda dari kita. Tapi, AI malah mengubah jendela itu jadi cermin. Kita cuma disodorin apa yang kita suka, mantulin keinginan dan pendapat kita sendiri. Akhirnya apa? Kita terjebak di dunia cermin yang bikin kita susah banget buat ngobrol dari hati ke hati dan nerima perbedaan orang lain. Lanjut ke bagian ketiga, relasi manusia melawan mesin. Kita ini sedang mencari empati yang asli atau sekedar simulasi. Kadang saking seringnya kita main HP, jadi ngeri sendiri. Ini kita lagi interaksi sama manusia beneran atau cuma mesin chat sih? Coba kita bandingin contoh nyata di keseharian kita. Di satu sisi ada bot AI. Dia standby 24 jam, langsung balas chat pakai emoji hati yang banyak, dan selalu diprogram buat setuju sama kita. Tapi ingat, itu cuma simulasi. Nggak ada rasanya. Di sisi lain, empati sungguhan dari manusia itu butuh pengorbanan. Berbagi cerita sama tetangga atau sesama umat mungkin butuh waktu, kadang agak canggung, dan sedikit repot. Tapi bayangin, pas tetangga kita ngetuk pintu, bawain teh anget dan sungguh-sungguh dengerin curhatan kita, wah, disitulah wujud cinta yang nyata, Bapak Ibu. Coba tebak makna angka ini. 0. Iya, 0 besar. Sebanyak itulah cinta nyata, empati asli, atau kejeniusan manusia yang ada di dalam sebuah teks atau video buatan AI. Mesin itu nggak punya jiwa. Mereka cuma mendaur ulang miliaran data statistik. Jadi jangan sampai kita biarin mesin gantiin kehangatan sapaan khas manusia di komunitas kita ya. Kita sampai di bagian keempat, menjaga martabat citra Allah, dan bagaimana kita membela kemanusiaan kita. Kenapa hal ini super krusial? Karena mesin AI sekarang udah jago banget loh niruin suara dan wajah kita sampai mirip banget. Bahaya banget kan? Realitas bisa diputerbalikan. Kalau kita naif dan langsung percaya gitu aja kalau AI itu maha tahu, perlahan-lahan kebenaran bakal tergerus. Kita jadi malas mikir kritis. Fakta yang beneran terverifikasi malah nilainya anjlok. Sementara tebakan dari AI atau parahnya lagi yang disebut halusinasi AI, di mana mesin ngarang cerita tapi kelihatan meyakinkan banget, malah mendominasi. Ini jelas ngebuka pintu lebar-lebar buat hoaks, disinformasi, dan bikin kita hilang rasa saling percaya.
Terus, kita harus bersikap gimana dong? Karena teknologi raksasa yang nggak kelihatan ini cuma dikuasai segelintir perusahaan, kita semua nggak boleh diam. Kita dipanggil buat bersuara. Ada 3 hal yang bisa kita tuntut bareng-bareng. Kita harus dorong perusahaan teknologi itu bertanggung jawab. Pastiin ada aturan hukum yang lindungin masyarakat luas. Dan yang paling utama, selalu taruh martabat manusia di posisi paling atas, jauh melebihi sekedar angka engagement atau klik semata. Nah, masuk ke bagian kelima, ini penting banget buat dipraktekin. Panduan literasi untuk keluarga, dengan langkah-langkah praktis buat semua umur. Pertanyaan terbesarnya buat kita semua di lingkungan ini, gimana cara praktis ngelindungin anak-anak, remaja, sampai oma-oma dari kelicikan dunia digital ini? Coba kita lihat sejarah sebentar ya. Dulu di abad ke-18 pas zaman revolusi industri, nenek moyang kita harus belajar baca tulis biar bisa bertahan hidup. Nah sekarang di abad ke-21, kita lagi ada di tengah revolusi digital. Ini artinya, ngajarin seluruh anggota keluarga soal literasi digital dan AI itu udah mutlak. Ini bukan sekedar pilihan lagi, tapi udah jadi kebutuhan yang sangat mendesak. Dan ini dia panduan praktis yang bisa langsung diterapkan di rumah. Bapak Ibu, tolong tanamkan 5 aturan ini ke anak-anak ya. Pertama, anggap AI itu murni alat bantu aja. Jangan pernah jadiin dia teman pengganti manusia. Kedua, selalu biasakan cek ulang informasi. Soalnya AI itu sering banget salah. Ketiga, jaga baik-baik privasi, suara, dan wajah kalian di internet biar nggak dibikin video palsu atau deepfakes. Keempat, harus peka kalau algoritma mulai mancing-mancing emosi marah kalian. Dan yang kelima, ini kuncinya. Taruh HP kalian, melangkahlah menjauh dari layar, dan bangun relasi yang nyata sama keluarga dan sesama. Dan akhirnya kita tiba di bagian ke-6, refleksi bersama untuk komunitas yang menjadi panggilan aksi kita. Sebagai penutup obrolan kita soal pesan Bapak Suci ini, mari kita fokus ke aksi nyata apa yang bisa lingkungan kita lakukan mulai hari ini. Bapak Suci ngingetin kita dengan pesan yang indah banget, kita membutuhkan agar wajah dan suara kembali mencerminkan pribadi manusia. Jangan pernah kita menyerahkan kreativitas kita, empati kita, dan panggilan hidup kita yang unik ini ke mesin. Kalau kita lakuin itu, sama aja kita ngubur talenta luar biasa yang udah Tuhan titipin buat kita saling mengasihi. Sebelum kita bubar, saya mau ninggalin satu pertanyaan refleksi ini buat jadi bahan obrolan santai di rumah atau sambil minum teh sama tetangga habis ini. Pertanyaannya gini, gimana caranya di minggu ini kita bisa pakai teknologi untuk sungguh-sungguh berjumpa dengan orang lain dan bukan cuma sekedar menatap pantulan wajah dan ego kita sendiri di cermin digital? Kira-kira apa ya langkah kecil yang bakal Anda ambil untuk keluar dari layar handphone dan benar-benar menatap wajah sesama minggu ini? Terima kasih banyak ya sudah ngumpul dan merenung bareng hari ini. Semoga Tuhan selalu memberkati niat baik kita semua.